وذريته أجمعين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وافتح لنا يا رب العالمين فتوح العارفين. Baik Bapak Ibu, semua subuh yang berkah Allah. Kita sekarang akan membahas satu tema yang dibahas dalam Al-Fiqhul Akbar, kitab Imam Abu Hanifah, boleh dikatakan kitab awal yang membahas tentang akidah, mengenai sanggupkah seorang hamba menyembah Allah sebenar-benarnya penyembahan. Hal yaqdiru ahad an ya'budu Allah haqqa ibadatah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah membukakan hati pikiran kita semua dan terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, salawat Al-Fatihah. Muhammad Yesus. Ya Allah. Surah Al-Fatihah. Hal yaqdir ahadun an ya'budu Allah haqqa ibadatah. Sanggupkah seorang hamba menyembah Allah dengan penyembahan yang sebenar-benarnya, dengan betul-betul utuh gitu? Kayak tadi kita sholat, sanggup gak sholat sekhusyuk-khusyuk? Enggak ya? Aku aja Pak, sepanjang ini sholat subuh, kira-kira subuh yang mana yang pasti diterima Allah? Ada nggak? Kalau ya, saya mau tahu kayak gimana modelnya. Ya. Jadi kita sebelum menilai sholat orang, nilai aja sholat kita dulu. Ya. Sebelum kita merendahkan orang lain, coba rendahin aja dulu diri kita, serendah-rendah. Ya. Maka pertanyaan ini penting sekali. Apakah sanggup seorang hamba menyembah Allah sebenar-benar penyembahan? Ada ungkapan hadis Nabi yang sering kita baca, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ini kalimat yang penuh dengan rahmat, karena seandainya Nabi tidak dengan rahmat, beliau akan mengatakan "Shallu ka sholati." Salatlah seperti aku salat. Untungnya beliau mengatakan salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku. Maka Nabi memberikan di situ nilai subjektif. Jadi ada subjektivitas kita. Tergantung seberapa mampu kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin seseorang dapat menghadirkan bahwa imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rohani, semakin dia betul salatnya. Semakin salatnya nikmat. Coba belajar salat yang begitu. Bukan berarti sholat seperti Nabi itu baca buku tentang sholat lalu meyakini sholat kita seperti sholat Nabi itu belagu, benar itu ya, sombong. Oleh karenanya para imam kita terdahulu mengatakan dengan jelas, ini rahmat dari Allah, rahmat dari Rasulullah SAW, karena beliau rahmatan lil alamin, tidak mewajibkan sholat umatnya seperti sholatnya dia. Seandainya kita sholat mesti seperti Nabi sholat, kita nggak ada yang salah. Jadi jangankan menyembah Allah sebenar-benar penyembahan, karena yang paling benar menyembah Allah itu Rasulullah SAW. Ketika tiga orang datang, satu mengatakan nggak mau tidur malam, satu mengatakan nggak mau kawin, satu mengatakan tidak mau makan, nggak mau. Jadi seakan-akan bagi mereka itu yang soleh. Jadi tiga orang ini, tiga sahabat ini mengira bahwa ibadah zuhud itu paling tinggi, ibadah zahir itu paling tinggi. Nah ini mohon maaf, ini kita harus ganti, harus di-upgrade cara berpikirnya, bahwa orang paling mulia itu bukan orang yang kuantitas amalnya banyak. Apa kata Nabi? Enggak begitu ya. Lalu beliau, disinilah beliau mengatakan, memperjelas, ini hadis sahih, ada di Bukhari, semaknanya di Muslim dengan lafaz yang lebih jelas, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ana a'lamukum billah." Yang paling mengenal Allah itu aku. Nabi ngomong begitu. Sedangkan aku masih tidur malam hari, masih menikah, dan tidak setiap hari berpuasa.
Ya, kadang puasa, kadang tidak. Jadi orang yang paling sempurna menyembah Allah enggak berseperti kemudian dia sholat kerjaannya enggak. Ya, Nabi menegur orang begitu. Wah, dia mah sholatnya 1000 rakaat enggak begitu, Pak. Itu orang enggak kawin-kawin tuh orang. Enggak, bukan itu standarnya. Itu standar ahlul ibadah, disebut abidin. Ternyata Nabi sedang ingin mengangkat satu bab. Jadi orang berkoneksi kepada Allah itu ada dengan ibadah zahir, ada dengan ibadah batin. Ibadah batin yang paling tinggi yaitu mengenal Allah. Maka Imam Junaid al-Baghdadi, karena ahlu sunnah kita, salah satu perangkatnya dalam ilmu tentang kerohanian, kita menganut manhaj Imam Junaid. Karena beliau imam salafus saleh, beliau mengatakan afdalul ibadah yang tertinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi mengaji tentang ilmu Allah, mengaji tentang nama Allah, itu bagian dari ibadah tertinggi. Di sini belum ada kajian Asmaul Husna, belum bayar. Nanti kalau selesai kita saya pindah ke kajian Al Asmaul Husna, biar tambah dekat dengan nama Allah. Ana ma'ahu idza dzakara, aku bersamanya jika dia menyebut aku. Cara pertama menyebut Allah, sebut nama Allah. Ya. Kalau disebut nama Allah, kenali namanya, kenali maknanya. Nanti lama-lama kita menikmati bahwa bertuhan itu nikmat. Ya, berkoneksi dengan Allah itu hidup kita tenang. Tujuan kita Allah. Maka kalau dalam bahasa orang-orang ahli zikir, ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, engkaulah tujuan kita. Kalau dalam pergerakan, Allahu ghayatuna. Ya. Allahu ghayatuna itu artinya sama. Allah adalah tujuan puncak. Tapi puncak mengenal Allah itu paling rendah mengenal perbuatannya, itu takdir. Maka rukun ke-6 itu takdir, percaya kepada takdir. Nah, takdir kita, alhamdulillah kita hidup di akhir zaman. Namun astagfirullahnya adalah ini semua maksiat di zaman umat terdahulu dikumpulkan di zaman sekarang. Semua kemaksiatan yang pernah ada di alam semesta Allah kumpulkan saat ini di masa kita. Jadi maksiat apa aja, nabi manapun punya umat aneh-aneh, hari ini ada orangnya. Karena semua nabi sekarang sudah ada pewarisnya, maka semua musuh nabi sekarang pun ada pelajarnya. Jadi jangan kemudian berpikir, oh coba kalau enak di zaman nabi hidup, belum tentu. Siapa tahu bapak ini jadi musuhnya nabi. Ya. Ketika ada orang berangan-angan ingin menjadi, coba kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Darda menegur dan mengatakan, seandainya engkau hidup di zaman Nabi, mungkin engkau orang yang pertama kali mengingkari Nabi Muhammad SAW. Bapak coba bayangkan, orang 40 tahun tidak pernah dikenal berbohong, tiba-tiba ngaku di depan wahyu. Ya, paling orang Cina dia bilang, itu halu itu ya. Itu orang banyak mimpinya. Imam bin Mu'tazil Sekandari, penulis kitab Hikam, itu di zamannya dituduh tukang mimpi. Sekarang orang baru ngerti yang diimpikan itu bukan mimpi, ternyata ilham-ilham Rabbani, ilham-ilham dari Allah, dan menjadi kitab hikmah. Diterjemahkan lebih dari 30 bahasa di dunia. Kenapa? Karena kalam-kalamnya sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Nah, pertanyaan ini, apakah sanggup seorang hamba menyembah Allah dengan sebetul-betul ibadah, hakul ubudiyah? Dijawab di sini, la yaqdiru ahadun an ya'budallaha ta'ala haqqa ibadati. Seorang hamba tidak akan sanggup menyembah Allah seutuhnya dengan mengenal nama, perbuatan, sifat dan zatnya, itu nggak ada yang sanggup. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, di zaman dulu Ustaz Arifin Ilham, orang sering mendekat zikir kepada Allah kalau lagi istighfar. Kemudian di zaman Ustaz Yusuf Mansur, orang sering berharap kepada Allah, mendekat dengan cara banyak-banyak sedekah. Tapi sedekahnya bukan karena mendekatkan diri kepada Allah, tapi supaya rezekinya dibanyakin. Sekarang muncul yang agak lumayan bagus, saya lihat ya, ada Ustaz siapa namanya yang keajaiban rezeki itu. Jadi setiap kali rezekinya gantung, sholat taubat itu udah oke. Ternyata di sini yang saya lihat agak beda dengan yang lain.
Dia menyebut salat taubat itu tidak hanya dari dosa zahir tapi juga dosa batin, seperti berburuk sangka kepada Allah. Itu sedikit lagi jadi orang-orang sufi. Ya, seandainya diklik sedikit lagi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matludi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan beribadah itu. Taubat itu bukan sebagai rezeki lancar. Itu diklik sedikit lagi jadi oke. Cuma ajarannya kalau ada dosa langsung salat taubat itu keren sekali. Karena salah satu amalan para awliya Allah yang saya kenal, mereka setiap hari salat taubat, mulai dari dosa yang zahir sampai dosa yang batin. Dosa yang batin itu yang paling sederhana, tapi kita lakukan hampir setiap hari adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini hati-hati, jangan sampai buruk sangka sama Allah. Apa arti buruk sangka? Ya, berburuk sangka dengan waktu, dengan masa, atau mengerdilkan diri sendiri. Ini hati-hati. Kalau kita mah ya gini-gini aja, itu namanya suuzon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Imam Abu Hanifah, "Laisa yaqdiru ahadun ay ya'budallaha haqqa ibadatihi kama huwa ahlul lahu." Kata Imam Abu Hanifah, tidaklah sanggup seorang hamba menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan sebagaimana Allah layak disembah. Kata sembah sering saya sampaikan, ya, sembah dalam bahasa Arab itu lain dengan sembah bahasa Indonesia. Sembah dalam bahasa Indonesia ada sembah penghormatan, ada sembah penghambaan. Yang dimaksud sembah di sini sembah penghambaan. Kalau sembah penghormatan dalam bahasa Melayu, bahasa Betawi itu biasa. Ya. Kemarin kita menghadiri pernikahan salah satu sahabat kita, itu keluarga besarnya itu datang. Keluarga dia datang ke besannya bawa amplop. Ini amplop sembah, katanya. Saya kaget. Ini amplop sembah maksudnya apa? Ternyata amplop penghormatan. Karena nyebrang ngelewatin beberapa kampung maka ada amplop sembah. Sembah di situ artinya penghormatan. Oke, kita ambil penghormatan, menghormati Allah. Adakah kita betul-betul benar menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu apakah cuma di masjid kita menghormatinya? Atau semuanya? Ini bumi siapa? Bumi Allah. Maka kemanapun pergi sebenarnya itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun wilayah yang zahir ini itu Allah biarkan secara zahir orang-orang seperti kita seakan-akan memilikinya. Maka Bapak Ibu ini rumahnya ada suratnya gitu. Tapi adakah yang memiliki surat terhadap kalbunya? Karena kalbu ini hanya diatur oleh Allah SWT dan tidak boleh diatur selain-lain. Oleh karenanya syaitan itu supaya kita tidak dapat masuk ke kalbu, dia menciptakan, dia membuat namanya waswas. Hati-hati, waswas itulah yang menghalangi seseorang masuk ke dalam kalbunya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mengerikannya apa? Yang memberi waswas sekarang tidak hanya syaitan yang bersifat jin, tapi juga ada syaitan yang zahirnya adalah manusia, TV, berita. Kita ini hidup tenang-tenang aja, atau nonton berita langsung gelisah, gabung. Ngalamin ya, dengar berita apa yang paling ramai hari ini? Israel diserang Iran, tapi kok Iran nggak dibalas-balas ya, gitu ya? Ya iya, beberapa bulan lalu orang lupa. Jadi kalau baca berita itu sering lupa. Kita langsung mendengar dari sumbernya langsung dari berbahasa Arab. Yang mau support dari Iran itu misalnya ternyata bukan dia sendiri. Iran itu disupport oleh Rusia. Kata Rusia, ini senjata kami kasih, tapi jangan mengenai masyarakat penduduk. Jadi ini perang bukan lagi perang Iran dan kalau kemarin perang Palestina, Gaza khususnya melawan Israel. Kalau ini sudah ada orang di belakangnya, jadi agak mengerikan. Kita dengar berita itu, langsung pikiran jadi, aduh, dengar lagi Prabowo belum dilantik udah ngomong begitu. Hati-hati, negara sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang tidak aman-aman saja. Langsung tuh ya. Beda lah logika seorang militer, beda dengan logika seorang sipil. Militer ini was-was itu dijadikan senjata kewaspadaan. Maka orang yang mau bersamai dia mesti kuat belajar rohaninya supaya nggak terlalu terganggu oleh was-was ya. Maka agak beda Pak. Orang militer coba aja lihat mungkin ada yang tentara, ada polisi, beda loh was-wasnya. Waspadaannya itu beda. Karena satu sipil, satu militer. Nah, logika ini kita harus mampu untuk
Tidak semua hal harus pakai was-was. Tidak semua hal harus pakai waspadaan tinggi. Nikmatilah hidup itu ya. Bagaimana cara menikmati hidup? Berbaik sangka kepada Allah. Sayyidina Ali pernah mengatakan, hati-hati terhadap musuh-musuh sekali saja, tapi berhati-hatilah terhadap sahabatmu berkali-kali. Ini kalau kalam Sayyidina Ali dipakai secara hati, nanti kita curiga sama teman kita. Kan nggak begitu juga. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah, menyembah Allah sebagaimana dia layak disembah. Kita nggak ada yang salah. Allah itu pengennya disembah seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Allah itu inginnya disembah seperti apa? Kepala sujud, pikiran bersujud tuh. Pikiran ikut sujud kan? Kayaknya enggak ya. Kepala sujud, pikiran itu sujud. Kalau pun ikut sujud kan? Bagaimana sujudnya kalau? Oke. Sujud kalbunya nggak jelas juga. Kita ini punya ruang di dalam diri disebut sir, rahasia. Di dalam kerahasiaan diri kita yang paling dalam itu, apakah benar kita menyembah, menghormati dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jangan enggak juga. Ya. Sir ini diteruskan lagi, ada namanya ruh. Betulkah kita benar-benar terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sekali orang kenal ruhnya, maka dia kata ruhnya selalu terhubung kepada Allah. Masalahnya tidak setiap saat orang mengenal ruhaninya. Oleh karenanya tidak setiap saat orang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang seutuh-utuhnya. Jadi nyembah Allah itu lengkap namanya, sifatnya, perbuatannya, dan zatnya. Bapak Ibu, kalau sekarang ke Mekah, ke Masjidil Haram, kalau sujud itu ngadapnya kemana? Ke Ka'bah, nyembah Ka'bah. Itu cuma arah, ya. Artinya apa? Orang Islam itu tidak akan terjebak pada simbol, karena mengerti apa yang disebut makna dari simbol. Jadi kita nggak nyembah bata-bata yang susu itu, enggak. Seorang manusia yang kenal Allah lebih mulia dari benda-benda yang dianggap suci. Dan orang yang paling mengenal Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan saya sering bertanya, ya, lebih mulia Hajar Aswad atau Nabi Muhammad? Nah, mana yang lebih mulia? Terus kenapa Nabi cium itu Hajar Aswad? Nabi perlu Hajar Aswad. Nabi memerlukan Hajar Aswad atau tidak? Atau Hajar Aswad memerlukan Nabi Muhammad SAW? Hajar Aswad itu kata Nabi, ya, adalah hajarun minal jannah, adalah batu dari surga. Dulunya putih karena dosa Bani Adam ini banyak sekali, dia lama-lama jadi hitam. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau ada Nabi Muhammad SAW dalam riwayat mencium Hajar Aswad, apakah perlu ikut di surat dosanya? Sanggup nggak Hajar Aswad itu menanggung yang dari diri Nabi Muhammad SAW? Yang dapat amanah di muka bumi itu batu atau manusia? Siapa yang dapat amanah di muka bumi? Batu atau manusia? Batu itu gunung itu isinya batu. Allah menawarkan amanah kepada gunung, kepada batu, kepada air, kepada pohon, kepada langit, kepada bumi. Semua menolak. Yang menerima siapa? Manusia. Dan disebutkan di situ karakter manusia itu yang buruk, ya. Zaluman jahulah. Zalim itu syirik. Zalim paling pertama itu syirik. Syirik menyekutukan Allah. Dan yang kedua, jahulah, dia jahil. Berarti penyakit yang mesti kita bersihkan supaya menyembah Allah utuh. Jangan syirik. Maka belajarlah ilmu tauhid yang sebenar-benar tauhid. Dan yang kedua, jahulah, belajarlah mengenal yang disembah. Yang mau sampai kapan menyembah Allah itu terpaksa, bukan karena kesadaran. Sampai kapan kita menyembah kepada Allah tanpa syarat? Jadi apa yang disebut menyembah Allah sebagaimana Allah layak disembah? Kapan kita mulai merasakan menyembah Dia dan kita tidak menuntut Dia apapun, tapi menyembah atas kesadaran, ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakanku, telah memberi aku rezeki, bahkan telah mengizinkan aku sujud dan rukuk. Inilah yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat? Banyak.
sedangkan engkau telah diampuni. Jawaban beliau, apakah aku tidak boleh menyembahnya dengan rasa terima kasih? Maka salah satu haqqul ubudiyah, menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan, menyembahnya sebagai tanda syukur kepadanya, bukan karena ingin dibalas. Nah, selama ini kita bersyukur supaya rezeki ditambahin, itu belum bersyukur, itu syukur awal. Syukur yang orang yang kenal Allah, dia bersyukur kepada Allah karena Allah layak disyukuri. Dia menyembah Allah bukan karena dia ingin dapat rezeki, tapi dia menyembah Allah karena memang Allah pantas disembah, karena dialah pencipta alam semesta satu-satunya. Seandainya kita nyembah supaya rezeki ditambah, kalau rezeki langsung dari sana, nggak nyembah Allah lagi. Ya. Jadi mohon nih, kalau ada para ustaz, para alim, coba kita dewasakan umat kita. Kita misalnya dipuji orang, kita nggak mau dipuji kecuali orang yang muji itu tulus. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau ada majelis, terus ada calon wali kota, calon gubernur datang supaya dicoblos, berarti dia hadir di majelis tidak tulus. Ini bayangkan, ini sifat Allah yang sedikit Allah percikkan ke dalam diri. Kita nggak suka dengan orang yang modus, ya, kita nggak suka dengan orang yang hadir tapi niatnya lain. Itu sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima jika ada orang menyembahnya tapi karena maksud bukan dia. Menyembahnya supaya rezeki bertambah, menyembahnya supaya hati tenang, menyembahnya supaya nanti masuk surga. Allah nggak suka orang begitu. Walaupun nanti Allah kasih juga, dikasih tenang, dikasih rezeki, bahkan dimasukin surga. Tapi orang ini nggak ketemu siapa yang punya surga. Dikasih masuk surga, tapi jumpa dengan yang punya surga tidak. Karena menjumpa dengan yang punya surga masuk kepada ibadat kemakrifatan. Maka kami membagi ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah ritual, ada ibadah spiritual. Ibadah ritual itu ibadah kuantitas, ruku, sujud, ya, simbol-simbol. Ada ibadah spiritual, itu ibadah rohani, yaitu mengenal, mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya belajar akidah itu wajib. Salat subuh wajib, tapi belajar menyembah Allah yang kita sembah dalam salat subuh ini lebih wajib. Ya. Semoga majelis ini dijadikan media, ya, dan Allah menerimanya sebagai majelis yang Allah ridai. Amin. Ya. Karena kita tidak sanggup menyembah Allah sebagaimana layaknya Allah disembah, maka lakinnahu ya'buduhu bi amrihi kama amarahu bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak sanggup menyembah Allah sebagaimana adanya Allah, maka ambillah kalam Nabi tadi, sembahlah Allah, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, bukan sebagaimana aku sholat, tapi cukup sebagaimana kita menatap Nabi SAW. Ada yang sudah menatap Nabi SAW? Ada yang berjumpa Nabi belum? Belum ya? Karena belum jumpa Nabi, jumpailah orang yang jumpa Nabi. Siapa yang jumpa Nabi Muhammad SAW? Sahabat. Ada yang jumpa sahabat? Berarti carilah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi tadi. Ada yang jumpa tabi'in? Tidak, murid tabi'in terus sampai hari ini. Oleh karenanya, orang kalau mengatakan kalau sholat cukup buka Sahih Bukhari, baca kitab Sahih Bukhari, kitab Sunan Tirmizi, enggak begitu. Kalau mengenal Allah, mengenal tata cara menyembah Allah cukup dengan membaca kitab. Pertanyaannya, tahu dari mana kitab itu? Kitab Imam Bukhari. Pasti jawab, oh itu kan di covernya ada tulisannya, ini karya Imam Bukhari. Ini orang nggak ngerti ilmu pengetahuan. Imam Bukhari itu wafat tahun berapa? 256 Hijriah. Sekarang berapa? 1446. Jarak kita dengan Bukhari terjauh. Jika ada orang mengklaim satu buku dan dikasih cover karya Bukhari, jangan langsung percaya. Kenapa? Itu cetakan dari mana sumbernya? Oleh karenanya guru-guru kita di Mekah, ya, dan dulu ngaji kepada ulama dari kita juga lahir di sana, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadan. Apa kata beliau? Jika manusia punya nasab, maka nasabnya ilmu, nasabnya kitab itu adalah ijazah sanad. Jadi tahunya kita itu Sahih Bukhari itu karena ada guru dapat sanad, bukan karena dicetak terus judulnya Sahih
Al-Bukhari. Maksudnya apa? Kalau ingin mengenal Nabi lewat Sahih Bukhari, jangan hanya lewat membaca, tapi mesti ngaji kepada orang yang ilmunya nyambung dengan gurunya terus nyambung kepada Imam Al-Bukhari. Nah, hari ini saya lihat banyak orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata yang dia maksud kembali kepada cetakan Quran. Pas kita cek, ternyata bukan cetakan Quran. Yang dibaca adalah terjemahan Al-Quran. Al-Quran diterjemah. Perhatikan Bapak Ibu. Terjemahan Quran itu Quran atau tidak? Tidak. Oke, terjemahan Quran bukan Quran. Maka ini perbedaan kita dengan agama Nasrani, agama-agama lain. Khusus Nasrani itu Injil atau Perjanjian Baru Lama diterjemah ke banyak bahasa, dan mereka berkeyakinan apa yang dibaca itu betul-betul Injil. Bagi kita ada kaidah tarjamatul Quran laisa Quran. Ini kaidah dalam ilmu akidah. Terjemah Quran bukanlah Quran, karena Quran itu kalamullah. Jadi yang ada di depan saya ini lembaran salinan Quran, bukan Quran itu sendiri. Bisa bedain? Quran ini yang saya pegang salinan Quran riwayat Imam Asim yang dikumpulkan oleh muridnya Hafaz. Makanya Bapak Ibu kalau dengar imam baca di depan, bismillahnya dijaharkan, lalu Maliki Yaumiddinnya gimana? Maliki Yaumiddin. Padahal bacanya boleh dua, ada Maliki Yaumiddin. Itu tahu cara baca dari mana? Itu dari riwayat, bukan dari teks. Ada yang nekat mengatakan, oh kita asal saja Quran, gak usah pada guru. Dia lupa bahwa dulu dia bisa baca Quran, itu asal ada guru yang ngajarin. Kok baca Quran pakai guru, tapi memahami Quran nggak mau pakai guru? Aneh nggak? Jika baca Quran mesti berguru, membaca makna Quran wajib berguru. Karena beda ulama dengan bukan ulama itu bukan cara membaca, tapi cara memahami apa yang dibaca. Kemampuan memahami yang dibaca itu beda-beda. Bapak Ibu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim maknanya berapa? Coba, apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Dengan itu. Ada mana lain? Kalau ulama dari kata basmalah muncul lebih dari 70 masalah. Mulai dari masalah akidah. Dalam bab akidah itu ada bab sifat Allah, sifat Nabi, sifat nama-nama Allah. Ya. Dan di situ sudah ada 20 masalah. Ya, kalau kita hitung bebas. Ya. Dalam bab fikih, Bismillah ini sudah banyak bab lagi. Dalam bab apa lagi? Dalam bab qiraat sudah muncul beberapa masalah lagi. Saya hitung gamblang 70 masalah. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita mengira pemahaman dengan nama Allah menerjemah satu makna itu sudah Bismillah. Kalau itu masih jauh. Nah, kembali ke sini. Jadi menyembah Allah Ta'ala bukanlah dengan subjektivitas kita lalu kita mengklaim ini benar-benar menyembah Allah, tapi menyembah Allah sebenarnya hilangnya subjektivitas itu dan dia mengikuti cara Rasulullah SAW. Karena yang paling benar-benar menyembah Allah itu adalah Rasulullah SAW, maka yang paling benar-benar menyembah Allah dengan haqqul ubudiyah itu Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, apakah ketaatan itu takdir? Taat itu takdir nggak? Takdir nggak Pak? Takdir, benar. Saya balik nanya, maksiat itu takdir nggak? Maksiat takdir nggak? Enak bener ya, kita maksiat terus kita salahin takdir. Gimana? Maksiat takdir bukan? Beneran? Gatil. Maka harus paham dulu apa makna takdir. Takdir itu secara bahasa artinya ukuran. Ukuran yang Allah tetapkan untuk kita. Dari bahasa kadar itu ukuran. Jatah yang Allah kasih buat kita. Disebut maksiat itu maksiat. Karena dalam dia melakukan itu dia mengingkari atau minimal dia mendurhakai perintah Allah. Mendurhakai perintah Allah, kalau dia tidak ingkar kepada Allah, maka dia disebut pemaksiat.
Kalau dia melakukan satu dosa, lalu dia mengingkarinya, mengingkari Allah, dia kafir. Ini beda aja. Jadi ada orang nggak sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat. Ada yang sholat karena dia maksiat. Apa maksiatnya? Malas. Dua ini hukumnya beda. Yang sholat, yang tidak sholat karena mungkin dia mabuk atau karena dia tadi malas, ketiduran, atau lagi nggak mau disuruh orang tuanya, orang ini disebut pemaksiat. Sedangkan yang pertama, yang tidak sholat lalu mengatakan itu apa sholat, maka dia dihitung kafir. Beda statusnya, padahal perbuatannya bersama. Yang berbeda adalah cara pandangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i berbeda dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi Imam Syafi'i, kalau orang nggak sholat, dia mesti ganti sholatnya, disebut qadha. Kenapa? Bagi Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dengan syarat tidak mengingkari kewajiban sholat, dia tidak dikafirkan. Ini kita pernah bahas awal-awal ngaji dulu, saya khawatir lupa maka kita ulang. Sedangkan ya, Imam Ahmad bin Hanbal kalau ada orang tidak sholat, bagi dia kafir. Jadi kalau orang kafir ini tobat, berarti dia syahadat ulang, dia tidak perlu lagi mengulangi sholat yang lama. Pilih mana Pak? Ikut Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal? Saya sering kasih pertanyaan begini, pilih Imam Syafi'i tapi sholatnya diganti. Berapa tahun nggak sholat, tapi Imam Syafi'i bilang kamu tidak kafir. Kalau Imam Ahmad, ente kafir kalau sekarang tobat, nggak perlu lagi sholat. Pilih mana? Buka lembaran baru, pilih mana? Bingung ya? Pilih dikafirkan atau tidak? Kalau antum bilang wah kita ini nggak usah sholat, kan cukup ya. Yang baru-baru aja berarti siap untuk dikafirkan. Maka semua amalan sebelum mulai sholat itu gak dianggap oleh Allah SWT. Sedekahnya nggak dianggap, silaturahimnya nggak dianggap. Pilih mana yuk? Pilih ikut Imam Syafi'i. Ini dua-duanya Imam Salafus Saleh nih. Nanti antum jawab, saya ikut Nabi aja. Iya, yang paling mengerti Nabi itu Syafi'i dan Hanbali, bukan ente. Saya langsung ke Bukhari. Bukhari itu murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bukan, nggak setara orang ngomong saya ikut Bukhari aja, nggak usah Syafi'i. Itu orang jahilun murakkab. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu punya murid itu namanya Bukhari. Jadi kalau ditanya dalam bab hukum siapa yang lebih alim Imam Syafi'i. Dalam hadis siapa yang dipakai? Imam Bukhari. Bukan berarti Imam Syafi'i nggak ngerti hadis. Ya, saya mengerti ilmu hadis itu Imam Syafi'i yang pertama buka ilmu yang mempopulerkan istilah hadis lemah, hadis kuat itu beliau. Ya. Gimana Pak? Jadi pilih yang mana? Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal, atau Bapak mau buat mazhab yang ketiga, mazhab puri jener? Ya, enggak Syafi'i, enggak Hanbali, langsung Muhammadi, langsung ikut Nabi Muhammad. Tahu-tahu yang dibaca Sahih Al-Bukhari, ternyata ente bukan ikut Imam Syafi'i, bukan ikut Hanbali, tapi ikut bacaan terhadap Sahih Al-Bukhari. Jadi hari ini orang ngaku dia ikut sunnah, belum tentu dia betul-betul ikut sunnah. Siapa tahu yang dia ikuti adalah subjektivitas dia membaca kitab sunnah. Kesannya Bukhari, kesannya Imam Syafi'i, Imam Hanbal ikut sunnah. Tahu nggak Imam Ahmad bin Hanbal? Itu orang yang paling banyak hafal hadis, melewati semua gurunya dan muridnya. Maka ada yang lebih baik menunjukkan mubalah. Imam Ahmad bin Hanbal ini hafal sampai 1 juta. Enggak mungkin. Maka di riwayat yang kedua dia hafal 500.000 hadis. Enggak mungkin juga. Kenapa? Hadisnya nggak nyampe segitu. Oh berarti riwayatnya yang bercabang-cabang. Imam Abu Dawud lebih logis, lebih rasional, kata dia hadis itu 400.000. Hadis berapa ratus ribu dan dihafal semua. Imam Abu Dawud sama dengan Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abu Dawud 400.000 itu diringkasnya dalam kitabnya jadi 4.000 hadis, 4.000 sekian. 4.000 itu kata Abu Dawud saya ringkas jadi 4 karena dia punya sanad ke Imam Bukhari, bukan ke Imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i hadis itu intinya cuma 4.
Pertama, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu berdasarkan niat. Jadi Allah itu mandang niat kita, termasuk niat saya datang, niat saya kapan datang. Dan insya Allah ya, saya datang bukan karena honor Pak ya, honor saya sudah banyak ya. Ini karena memang saya cinta ngaji akidah gitu aja. Maka di majelis-majelis ada satu kita sisain jadi akidah. Tapi jika ada orang ngajar itu karena materi, maka Allah akan hinakan dia dengan sehina materi itu. Taiba abdud dinar, sungguh lelah penghamba honor. Yang tadi kepada para ustaz yang berceramah. Ya, kapan sih kita akan tulus mengajar kita? Betul-betul tulus mengajar karena Allah. Ilmu ini ilmu siapa? Ilmu Allah. Tapi kewajiban murid. Saya kan juga murid, saya juga ngaji kepada guru-guru saya. Ya, honor Bapak Ibu nggak cukup untuk cara saya berterima kasih kepada guru-guru saya. Ya, mohon maaf, nggak cukup Fatihah, kita juga ngasih hadiah-hadiah ke mereka. Tapi saya berpikir karena ilmu ini ilmu Allah, maka cara kita memberi reward kepada guru-guru, kepada dan mengembalikan itu kepada Allah selayaknya kama huwa ahlan. Ya, sepatutnya jika tidak sanggup, disinilah kita minta ampun. Inilah minta ampun orang yang kenal Allah. Minta ampun orang yang kenal Allah karena dia tidak sanggup bersyukur kepada Allah, tidak sanggup membalas jasa gurunya, tidak sanggup membalas orang tuanya sepantasnya. Itu cara orang yang kenal Allah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istighfarnya arifin, istighfarnya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita istighfar itu menganggap dosa itu bukan lagi dosa mata, dosa tangan, itu standar. Dosa yang paling berbahaya dan kita sering lupa adalah dosa melakukan sesuatu yang tidak pantas. Itu ya. Dan hati-hati Bapak Ibu ya, banyak sekali pengurus-pengurus masjid itu ngeremehin khotib ya. Menilai khotib itu berdasarkan honornya. Itu saya agak kecewa dengan beberapa. Kita banyak datang kenalan takmir-takmir masjid itu begitu. Ya. Hormati mereka. Itu kalau nggak khotib sholat dan khutbah Jumat sah. Khotib nggak ada di mana. Bapak hadir sholat Jumat. Itu sholatnya sah. Maka kita menghargai si khotib itu bukan dengan honor itu. Ya. Tapi karena dia telah berjasa membuat sholat kita menjadi sah, kira-kira begitu ya. Jadi sebelum kita menyembah Allah selayak-layaknya sepantasnya, bersikaplah kepada waris-waris ilmu Rasulullah ini dengan sepantasnya. Bersikaplah ke orang tua sepantasnya. Bersikaplah kepada Rasulullah SAW sepantasnya. Karena kita mengaku ya Allah, aku tidak sanggup melakukannya sepantasnya. Disitulah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuruk jam berapa? Sudah syuruk? Sudah ya? Barangkali kita cukupkan. Intinya sederhana, wa ma umiru illa ayya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah orang-orang terdahulu sampai nanti diperintah kecuali menyembah Allah mukhlishina, dengan berusaha untuk setulus-tulusnya lahu-d-din, padanya agama. Maka kami berdoa untuk kita semua, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang berusaha tulus, dan Allah angkat nanti menjadi mukhlasin, orang-orang yang Allah bersihkan kalbunya dari selainnya, Allah bersihkan noda-noda kalbunya daripada memandang selainnya, Allah bersihkan jiwanya dari sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kesyaitanan, Allah bersihkan jiwanya dari segala sesuatu yang menghalangi dia kepada Allah SWT. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Azim ya Azim azim as-salat wassalam ala habibikal Mustafa man kana khuluquhu azim. Ya Allah yang maha agung, yang maha besar, besarkanlah, lipatkanlah salawat yang kami baca ini terkirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala man ataitahu jawami al-kalim, jawami al-kalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-muallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada sang Nabi yang engkau sebut dia sebagai sang guru, sang maha guru. Ya Allah, rahmatinya dengan salawat ini semua guru-guru, semua orang tua kami. Allahumma bihadhihi salawat wa bihadhi salam fakshif 'anna al-kurab. Ya Allah, dengan berkah salawat ini maka bukakanlah semua jalan yang buntu dalam pikiran kami, mudahkanlah semua urusan-urusan kami dunia dan akhirat, dan urusan kami yang paling penting ya Allah, bagaimana cara kami menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya penyembahan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami menyembah Engkau
bantulah kami mensyukuri nikmat Engkau, bantulah kami untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wadfa'anna kulla syarrin, wadfa'anna kulla sayyi'atin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.